Dulu sih saya inget Pak, waktu kecil itu, saya kan dibesarkan oleh simbah dan simbah saya tuh menentang saya kalau nonton wayang. Nggak boleh banget Ya, nonton ya, wayang. ya. Nah, itu mungkin salah satu saat atau waktu di Mm-mm. mana animisme dipandang hanya dari sisi negatifnya Betul. saja, kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, Pak, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalnya spirit doll tuh udah ada di Indonesia nih kayak Jalangkung, si Gale-Gale. Tapi apa sih Pak bedanya spirit doll versi Indonesia dengan sekarang yang lagi booming nih? Ya, ya, ya. Jadi mungkin soal bentuk kali ya. Bentuk sudah lebih dihias, sudah lebih artistik begitu. Jadi saya sih menyebutnya lebih menarik sehingga anak-anak kecil segala macam itu memilih demikian begitu. Gemes, gemes Gemes gitu. gitu ya. Zaman dulu mana ada menarik-menariknya gitu ya. Jalangkung menarik. Takut orang juga. Jadi mendengar kata jalangkung, mendengar kata yang begitu-begitu, mereka sudah mulai punya bayangan ya, apa wewe gombel apa itu, yang segala macam begitu gitu. Itu mereka bayangannya negatif sekali. Karena apa? Itu dipakai oleh, maafkan ya para orang tua, saya minta maaf. Para orang tua untuk menakut-nakuti anak supaya anak nggak keluar kalau sudah senja tiba. Kalau sudah mulai gelap gitu, jangan keluar. Maksudnya mereka baik supaya anak tuh sudah ada di dalam rumah di jam itu. Sebab kalau di jam itu sudah keluar gitu ya, takut sakit dan sebagainya. Begitu sih spiritnya. Kenapa? Dari mana saya tahu ini? Kakek saya bercerita ketika saya sudah mulai SMP begitu. Lalu saya tanya, terus kakek sekarang mau lakukan lagi ke cucu yang lain? Ya itu tugas kamu sekarang katanya begitu ya, karena saya sudah lebih besar gitu kan. Jadi itu motivasinya, itu spiritnya. Nah itu sebabnya generasi saya ini penakut sekali. Kalau kemudian dikenalkan, awas itu gelap gitu ya, gelap gitu. Wah, Waduh, saya sudah, pikirannya sudah gelap adalah nah imajinasi ini. saya nanti akan ada muncul kelong wewe begitu. Ini kekeliruan besar dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan, Psikologis. psikologi itu salah besar. Nah, tapi zaman dulu kan psikolognya sedikit, tidak ada upaya gereja juga untuk menjelaskan itu. Malah gereja turut menikmati, begitu kan ya, dengan cara demikian anak-anak bisa gampang dikumpulkan. Nah, itu yang berbahaya ternyata. Akibatnya anak-anak punya ketakutan. Anak-anak sekarang punya keberanian yang luar biasa. Nggak ada masalah tuh lampu gelap atau segala macam. Kalau nangis paling kaget gitu ya. Orang tuanya akan mengatakan, nggak apa-apa, Tuhan Yesus yang jaga. Itu jauh lebih bagus ketimbang awas lo, ada apa? Diambil yang sisi positifnya, jangan ditakut-takutinnya Betul, gitu. ya. Hmm. Nah, Pak, tapi kan kalau zaman dulu kayak Jalangkung, kayak Mm-mm. apa sih benda-benda lain itu kan nggak dianggap kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang itu kan bener-bener jadi anak, Mm-mm. dianggap lucu, bahkan mungkin udah kayak partner temen gitu, Pak. Kalau Mm-mm. dulu kan kita lihat Jalangkung tuh ya mainan tapi tetap serem gitu loh, Pak. Ya, ya, ya. Itu tadi yang saya bilang karena kan eh, tampilannya sudah lebih artistik, ya. Bonekanya sudah dirias sedemikian rupa, lebih menarik gitu. Tapi kita harus melihat juga dari berbagai sisi sih menurut saya. Jalangkung dan sebagainya dengan spiritual itu mirip. Mirip banget, hanya beda generasi. Itu saja sih yang terjadi. Jadi pada satu sisi dia sama dipersepsikan sedemikian rupa. Seperti ada kekuatan, ada roh gitu ya. Nah, ini yang berbahayanya di situ karena anak-anak kemudian jadi bergantungnya bukan kepada Allah, sang Allah yang roh yang tak tampak kasat mata. Tapi mereka akan melihat pada boneka yang oh ini bonekanya kelihatan gitu kan. Ih, ngasih aku ketentraman, kalau aku kasih makan Nah, jadi damai gitu. betul itu dia mendapatkan pelukan itu sebenarnya itu yang hilang dari orang tua. Orang tua yang mesti dapatkan berikan itu kepada anak-anak. Nah, ini dalam dunia pendidikan dan khususnya pendidikan teologi di gereja ini mesti dihadirkan gitu. Jadi di Amerika anak-anak itu kalau diberi boneka, diberi kucing, diberi anjing gitu ya, mereka tuh harus mengadopsi boneka itu. Jadi diperlakukan sebagai anak gitu. Adik paling tidak. Nah, supaya apa? Supaya terawat baik. Motivasinya bagus banget di balik itu semua. Ada sesuatu yang bernilai. Jadi, kalau konteks spirit doll yang memperlakukannya seperti bayi sungguhan dan katanya tumbuh, memiliki roh dan sebagainya, ini saya mau sebutnya sebagai penyimpangan. Jangan-jangan dia punya imajinasi tertentu yang mungkin hilang dari pengalaman masa kanak-kanaknya. Mungkin loh ya. Atau sekarang dia punya gambaran dia ingin sekali punya anak. Tetapi tidak bisa. Lalu dia memperlakukan demikian. Kamu hidup ya nak.
Lalu sampai ada yang ya saya tentu nonton juga di YouTube ya. Sampai ada yang bilang begini, saya cari suster untuk bayi-bayi saya ini dan upahnya 10 juta sebulan. Ayo siapa yang mau? Nanti ditanya, udah makan belum? Siapa yang bisa lihat dia makan belum kecuali pakai CCTV? Yang terbaru Pak, yang terbaru mereka mau buka sekolah PAUD. Ya, it's okay ya itu. Jadi itu yang harus diamati. Mungkin ada gejolak tertentu yang mesti diperhatikan ya. Dan gereja jangan sampai jadi gagap soal ini. Gereja harus memberi ruang kepada anak-anak kita untuk punya pemahaman yang lebih berkualitas soal itu. Bukan pada dolnya, tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan spiritualitas hidup. Itu jauh lebih penting buat gereja. Ya. Ya Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman pemuda di GKJ Klasis Jakarta bagian timur nih Pak. Apakah spirit doll bisa spiritnya diisi Holy Spirit? Ini siapa ya, jemaat siapa ini yang nanya ya? Gimana Pak menurut Pakmu? Ya jangan dong, jangan. Waktu zaman Paulus itu ya, Paulus berkeliling, dia melihat ada persembahan untuk Allah yang tidak dikenal. Lah kalau Allah tidak dikenal, ngapain kamu datang? Aku tampilkan kepada kalian Allah yang kita kenal, gitu kan ya. Jadi jangan sampai ada menempatkan Holy Spirit pada spirit doll. Itu enggak. Tapi kita perlu ingat juga di zaman bangsa Israel dulu, spirit doll seperti ini muncul dalam bentuk yang lain. Jadi ketika ini saya betul-betul saya menertawakan itu ketika saya merefleksikan, harusnya saya ketawa gitu ya dalam diri saya. Yang saya tertawakan tuh kok bisa ya orang punya demikian. Tapi saya berefleksi juga karena mereka mencari figur kan. Ketika Musa di gunung sedang berdialog dengan Allah gitu kan, dia tidak turun-turun. Orang penasaran ini bagaimana? Iya apa enggak nih Musa? Akhirnya mereka katakan, yuk kita kumpulkan aja emas-emas kita, lalu kita bikin patung anak lembu emas, lalu kita ramaikan dia. Dan mereka membuat itu sedemikian rupa. Musa marah itu. Dan apa yang terjadi? Dia ambil itu patung anak lembu emas, lalu dihancurkan ya, dilebur, lalu dibuang ke laut. Nah, karena apa? Karena Musa berpikir jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau itu artinya jangan sampai dimasukkan gitu ke dalamnya gitu ya. Kita tidak boleh justru masukkan demikian. Itu ya. Jadi Holy Spirit-nya jangan ditaruh di benda-benda sembarangan. Taruh di sini nih, di hati kalian ya. Nah Pak, terus ada juga nih Pak yang bertanya. Jadi ini mungkin dia nonton, punya pengalaman, pernah dengar atau pernah melihat. Apakah sama dengan patung Bunda Maria yang menangis? Karena kan sama-sama mengandung spirit gitu Pak. Oke, iya terima kasih. Ini saya sebelumnya minta maaf ya kepada rekan-rekan para Romo ya kalau ini dibahas di sini karena ini punya perspektif yang luar biasa juga di lingkungan Gereja Katolik. Jadi peristiwa ini dikabarkan terjadi di Catholic Diocese of Las Cruces di New Mexico, USA, itu tahun 2018 gitu ya. Lalu 2 kali kalau tidak salah penampakannya gitu, tampilannya. Jadi memang seperti ada air yang berlinang gitu ya, menetes, dan jenis airnya itu cairan minyak zaitun dengan bahan jadi kayak balsam begitu. Nah, dalam tradisi Katolik itu cairan-cairan itu dipakai untuk peribadahan. Itu digunakan di dalam ibadah ya. Bentuknya seperti apa saya minta maaf, ini sebaiknya teman-teman rekan-rekan saya Romo gitu ya yang memberitahu supaya lebih tepat gitu ya. Nah, jadi disampaikan juga ternyata tidak ada kepastian itu dari siapa yang memasukkan ke situ dan sebagainya. Yang pasti itu adalah yang biasa digunakan di tempat kami katanya. Nah, lalu dengan patung yang menangis ini saya minta maaf sekali, saya tidak punya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu karena saya sangat menghormati teman-teman Katolik, seperti saya menghormati teman-teman Buddha, Hindu dan sebagainya. Karena di Hindu, di Buddha juga ada pengalaman-pengalaman demikian. Tapi menurut para pengurus itu di sumber yang saya telusuri gitu ya, jauh lebih penting katanya, mari kita menyimak karya Allah di balik peristiwa itu. Jadi bukan yang melekat pada yang kelihatan tangisannya itu. Tapi di balik semua itu, kita bersama-sama memperhatikan karya Tuhan yang mau dihadirkan pada kita. Bahwa Bunda Maria menjadi figur di lingkungan Gereja Katolik. Kalau kemudian ada gambaran menangis sedemikian,
mari kita maknai dalam berbagai hal. Tangisannya sebagai haru karena sukacita atas anak-anak yang punya kerinduan yang besar untuk menghadirkan kasih Allah, tapi juga duka karena penderitaan yang dihadapi. Dan itu diperlihatkan oleh Mother Teresa misalnya, semasa almarhumah hidup, beliau menampilkan pelayanan yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak dianggap manusia, tapi dimanusiakan. Orang Jawa mengabutnya apa? Diwongke, ya itu ya, diwongke. Jadi mereka betul-betul dihadirkan sebagai manusia. Nah, kita gereja mestinya melakukan itu di dalam perjalanan kita. Dan saya tahu gereja-gereja ikut hadir dalam berbagai kegiatan untuk itu. Gitu. Jadi fokusnya jangan Bunda Marianya, tapi karya Allah. Karena kekayaan spiritual itu banyak ya Pak ya. Betul. Gitu. Oke nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Bonekanya bisa diganti nggak Pak? Kok sama semua sih kayak gitu? Ya, kalau itu mesti tanya sama pemilik boneka. Nih, waduh, pertanyaannya Jadi, kritis sekali. tapi ini saya ingin sampaikan ya, teman-teman tolong amati dengan baik. Coba perhatikan dengan saksama boneka-boneka itu. Itu unsur entertainnya kuat sekali. Misalnya artistik sekali, dihias sedemikian rupa, dibuat sampai itu benar-benar mirip bayi. Bahkan ada yang bisa kedip-kedip gitu ya. Itu kan mekanistik. Dibuat sedemikian rupa. Saya berkeyakinan sampai mungkin 100 tahun yang akan datang, boneka itu tidak akan hidup. Dan pasti itu. Tapi bahwa kemudian ada upaya-upaya cloning terhadap sesuatu, ya itu soal etika yang sedang digeluti ya. Itu kontennya terlalu berat untuk kita bahas nih, gitu ya. Bahas di teologi aja. Oke. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah itu benda spiritual? Mampukah membantu pertumbuhan spiritual kita? Buset, luar biasa. Ya. Saya perlu tegaskan ya, ini bukan benda spiritual, ya. Ini bukan, dan jangan bertumpu kepada benda, begitu kan ya? Karenanya tidak akan bisa membantu apa-apa. Nah, yang paling memungkinkan adalah kita menggunakan sarana untuk konsentrasi. Ini ada contoh ya. Ada sebuah salib yang biasa digunakan untuk the prayer cross. Gitu. Jadi orang berdoa pegang salib di dada. Salib genggam itu kan media. Lalu apakah kemudian salibnya itu berkuasa? Sama sekali tidak. Tapi sesuatu yang kita imani, kita yakini kepada Allah pada peristiwa salib Kristus, itu yang bernilai, itu yang spiritual gitu ya. Nah, jadi misalnya di dalam ibadah tertentu kita gunakan lilin gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sarana untuk melihat, tapi bukan lilinnya yang menjadi persoalan. Jangan sampai nanti begitu lilin goyang-goyang, wah ini ada sesuatu. No. Lilinnya hidup. Enggak ya. Jadi jangan sampai terjadi pemujaan atas benda-benda ini. Itu yang berbahaya. Jadi makanya di zaman dulu ya, sekalipun kita punya peninggalan-peninggalan gerejawi atas benda-benda, saya jalan-jalan ke daerah Jepara begitu kan ya, lalu terus mengelilingi lewat utara bertemu dengan kuburan-kuburan para sesepuh kita dulu, tokoh sejarah gereja gitu ya. Lalu saya temukan di sana orang-orang berusaha untuk melakukan pemujaan-pemujaan. Ini nggak benar gitu. Bukan itu, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau-beliau yang hadir. Lalu ada orang yang meyakini ada sebuah tongkat milik siapa gitu, sampai kemudian dipuja-puja. Nah ini tidak ya. Kami di kelas saya pernah mendapat satu keluarga itu merasa ada seperangkat keris, dan keris itu sangat mengganggu. Akhirnya dibawa ke gereja kami. Di gereja saya simpan di ruang konsistori gitu ya. Waduh, tata usaha bilang, Pak jangan simpan sini lah, saya nggak tenang. Saya bilang nggak ada apa-apanya, gitu ya, nggak ada apa-apanya. Gitu kira-kira. Oke. Dilogikakan.